أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Mabad teman-teman semuanya dari jajaran pengawas, pengurus, manajemen dan semua teman-teman yang tergabung dalam KSPDS BLT Mandiri. Pagi ini saya bersyukur alhamdulillah bisa hadir dalam koordinasi setiap 1 bulan sekali di hari Sabtu pekan pertama. Biasanya kuliah. Ini saya ayat sama Pak pokoknya gitu, super pokok itu ya apa namanya ya Bismillah gitu. Dan alhamdulillah pagi ini saya bisa hadir walaupun tadi agak sedikit terlambatnya. Tapi teman-teman semuanya, beberapa waktu yang lalu ya di tempat ini juga salah satu tausiah dari Ustaz Nur Salim itu adalah bagaimana setiap orang itu akan membuat satu resolusi di tahun 2023 karena adanya pergantian. Sekalipun kita orang Islam itu menganggap pergantian tahun itu hanyalah pergantian hitungan angka dari tanggal 31 ya angka 31 Desember kemudian berubah di angka 1 Januari hanya seperti itu. Tetapi memang banyak orang yang kemudian membuat satu momentum pergantian tahun itu kemudian untuk melakukan satu muhasabah atau evaluasi. Pun juga kita di lembaga kita bahkan mungkin juga ini di banyak berbagai lembaga, instansi dan lain sebagainya itu akan membuat satu evaluasi dan membuat evaluasi dan perencanaan di tahun 2023. Nah, dalam tausiah itu Ustaz Nur Salim menyampaikan kisah teman beliau gitu ya. Kisah teman beliau. Nah, kemarin yang ikut dalam RAP itu hanya manajemen. Saya sampaikan di sini. Ini kisahnya cukup menarik. Jadi teman beliau orang Jogja itu membuat resolusi tahun ini saya tidak akan sholat berjamaah 5 waktu kecuali di masjid. Ya. Mudah-mudahan Pak Toto, Pak Tulus masih ingat. Amin, ya masih. Resolusi itu. Masih. Sebuah resolusi yang dicanangkan itu kemudian menjadi satu kunci yang kemudian beliau akan selalu mengingat ya, apa yang menjadi resolusinya itu. Ya, sehingga singkat cerita di bulan yang ke-11 bulan November ya temannya yang dari Jogja itu safar ke Surabaya ya berangkat jam 3 jam 4 sampai Klaten sudah azan subuh berpikir gimana dengan sholat subuh saya sementara perjalanan dari Jogja ke Surabaya itu bukan naik mobil pribadi tetapi naik mobil ya nunut pickup gitu ya. Qadarullah karena apa namanya sudah 11 bulan itu lolos artinya resolusinya tidak akan sholat 5 waktu kecuali berjamaah di masjid, maka sang driver itu mampir ke pom bensin untuk buang air kecil sementara beliau ini tengok kanan kiri dan menemukan di seberang jalan itu ada masjid yang sedang melaksanakan sholat subuh. Sekalipun masbuk, tetapi hari itu pagi itu tidak batal dalam resolusinya. Nah teman-teman, saya kemudian terinspirasi dari itu. Saya pulang, kemudian saya juga membuat satu resolusi. Mudah-mudahan teman-teman semua juga punya buat resolusi. Apa resolusi yang kemudian saya canangkan untuk saya pribadi? Resolusi saya di tahun 2023, saya berusaha untuk husnudzon billah, selalu berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena sungguh ya, apapun yang akan kita lakukan, apapun yang akan kita kerjakan, sesungguhnya kita itu ya kalau bahasa istilahnya Ahmad Albar. Ada yang kenal Ahmad Albar enggak? Rocker. Kenal? Kenal. Kenalnya di mana? Di medsos. Kenanya Ahmad Sotik ya? Ya, seorang rocker. Saya nggak tahu apakah dia yang menyanyikan, tapi sungguh kita itu hanya berada di panggung sandiwara.
kita ini kan hanya tinggal menjalankan gitu ya. Kita itu hanya tinggal menjalankan. Teman-teman semuanya, ada 4 macam takdir dan ini menjadi satu urutan. 4 macam takdir itu menjadi satu urutan. Pertama itu adalah takdir azali atau takdir takdir umum. Takdir azali ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang pertama kali diciptakan yang namanya al-qalam, pena. Ya. Kemudian Allah perintahkan pada pena ini untuk menulis seluruh apa-apa yang akan terjadi dari awal sampai akhir. Nah, al-qalam ini menulis dalam kitab yang nyata yang disebut dengan Lauhul Mahfuz. Semuanya sudah paham. Nah, maka teman-teman, semua yang akan terjadi dalam kehidupan itu, mulai dari awal sampai dalam kehidupan nanti surga dan neraka, itu sudah tertulis. Ini kalau bahasa kita istilahkan itu adalah buku induk, buku babonnya, gitu ya. Semuanya sudah tertulis. Ya. Kemudian yang kedua, takdir yang kedua, takdir yang kedua itu adalah takdir umuri. Ya. Takdir umuri, takdir yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak awal penciptaan kita. Kapan awal penciptaan kita? Saat ovum dan sperma itu bertemu dalam rahim ibu. Maka tumbuh berkembang dalam rahim ibu. Tatkala usia janin itu 4 bulan, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada malaikat untuk meniupkan ruh ke dalam janin di dalam rahim itu, maka ditetapkan 4 hari. Ya. Maka sungguh kita ini menjalani apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rahim ibu di usia kandungan 4 bulan. Bagi teman-teman putri yang belum menikah, belum bisa menghayati bagaimana mengandung. Tapi bagi teman-teman yang sudah punya anak, itu akan tahu di usia kandungan 4 bulan itu sudah mulai ada kehidupan janin dalam rahim. Apa 4 hal yang ditetapkan dalam rahim itu? Pertama itu adalah rezeki. Teman-teman semuanya, ini sering saya sampaikan, rezeki kita itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah ditetapkan. Ya. Kebutuhan kita sudah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semua kebutuhan kita dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Persoalannya adalah ketika antum itu punya keinginan. Nah, keinginan itu ya belum tentu dicukupi oleh Allah. Tetapi kebutuhan jelas itu dicukupi. Mohon maaf, berbicara dengan rezeki itu bukan hanya urusannya dengan mal, dengan harta, tidak, ya. Tapi kesehatan pun juga rezeki. Ya. Coba kalau yang hari ini sakit tentu nggak akan bisa sampai di sini. Berarti yang bisa hadir di sini itu diberi rezeki sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi Mbak Diana belum hadir, mudah-mudahan bukan karena sakit gitu ya, kita doakan. Ini rezeki, bahkan bertemunya kita sesama ikhwan, sesama saudara muslim ini juga bagian dari rezeki. Ya. Maka kata Imam Ibnu Al-Munkadir, beliau mengatakan di antara kenikmatan dunia itu hanya tinggal tersisa 3. Ini kenikmatan dunia kata Imam Ibnu Al-Munkadir. Pertama itu adalah sholat berjamaah. Maka teman-teman khususnya yang ikhwan, yang laki-laki, ini begitu terdengar suara adzan itu bergerak untuk mendatangi panggilan ada di masjid-masjid itu. Sekalipun mungkin berada di lapangan. Nikmat yang kedua itu adalah qiyamul lail, sholat tahajud.
kan gitu ya. Ini menjadi kenikmatan. Mengapa? Karena tidak semua orang, tidak setiap orang itu dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat tahajud. Nah, yang ketiga kata Imam Ibnu Al-Fadil itu adalah bertemunya sesama ikhwan, berkumpulnya sesama saudara muslim. Mengapa? Karena tatkala kita berkumpul dengan sama muslim, itu kita itu selalu diingatkan untuk kepentingan akhirat kita. Maka kalau kita kumpul di sini, itu yang dibahas jangan keluarga. Ya. Antum di rumah sih dibahas urusan kantor. Ini namanya terbalik. Ya. Kan yang di sini nggak ada yang mikir utang kan? Neng mikir sing do duwe utang. Jadi teman-teman semuanya ini ya, jadi itu. Kemudian yang ditetapkan oleh Allah di dalam rahim yang kedua itu adalah ajalnya, wa ajaluhu, dan ajalnya, kematian. Sekalipun bos Toto itu, ya, Pak Toto itu kalau ngasih sambutan itu selalu disisipkan, engkau aku nek mati. Itu sudah bertahun-tahun yang lalu. Ya. Pak Toto itu kalau ngasih sambutan selalu, yo nek aku sesuk isih urip, yo nek aku mati, dan seterusnya. Tapi sudah sekian tahun yang lalu, toh sampai hari ini jatah hidup beliau masih tersisa. Nggak tahu tinggal setengah jam atau ya. Tapi Allah itu tidak akan mematikan kalau memang belum waktunya mati. Ya. Maka sahabat Khalid bin Walid, ya, yang merupakan panglima perang, setiap peperangan itu nggak pernah kalah. Beliau selalu memimpin perang, itu nggak pernah kalah. Beliau punya cita-cita itu wafatnya itu di medan perang. Ya. Maka setiap peperangan itu selalu, ya, namanya juga komandan, ya, selalu terdepan. Tapi nggak pernah dimatikan oleh Allah di medan perang. Justru matinya atau meninggalnya Khalid bin Walid itu di tempat tidurnya. Maka ini teman-teman semuanya, kematian itu sungguhnya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya malam Kamis kemarin, ya, karena maghrib di pondok, kemudian pulang dari pondok itu di depan, ya, sebelah timur ya, Batu Syukur timur dikit itu tua sekali macet. Ternyata ada kecelakaan. Ya, ada kecelakaan sampai orang mengatakan iki mau adu batek. Ya, adu batek itu apa? Buanter apa? Berarti antara motor dengan motor itu Buanter kabel. Karena yang satu itu yang saya lihat itu sampai pel depannya itu sampai apa tidak lingkaran lagi, sudah berbentuk apa sampai patah. Dan ternyata itu adalah orang gardu kulon yang hari Kamisnya, ya, Kamis pagi saya lewat itu ternyata meninggal. Ya. Nah, tentu kematian itu tidak identik dengan sakit, ya, tidak identik dengan sakit. Ya. Jangan dikira kalau kematian itu identik dengan sakit. Kan banyak kasus, banyak cerita sing sakit itu tetap masih diberi kehidupan, sementara yang jaga sakit justru meninggal dunia. Pernah dengar kasus seperti itu? Pernah. Berarti kematian tidak identik dengan sakit. Pun demikian, andaikan ada orang sakit kemudian meninggal dunia, itu ya banyak. Ya, kemudian yang ketiga, yang ditetapkan dalam roh kita, yang ditetapkan dalam kandungan rahim ibu kita, ya, yang ketiga itu adalah amalnya, amal kita, beramalnya kita. Teman-teman semuanya, beramal itu, ya, banyak orang yang beramal itu pengennya besar, ya, tetapi sekali, ya. Tetapi ada orang yang beramal itu sedikit tetapi istiqomah. Contoh misalnya, takmir masjid di kampung antum sedang membangun, ya. Kemudian antum lebih memilih
ya, urunan 500.000 sekali bayar, atau setiap subuh antum masukkan 5.000, 10.000 ke kotak infak subuh. Kira-kira dengan mana? Ringan yang 5.000, 10.000 setiap subuh. Dan ini istiqomah gitu, rutin itu. Daripada 500.000 atau 1 juta sekali bagi belas surat al beramal. Maka sungguh amalan yang kecil tetapi istiqomah itu lebih baik daripada amal besar tapi sekali. Ya. Mohon maaf, ada yang di rumahnya ada orang tuanya. Ada ya. Jadi menanggung orang tuanya yang sudah sepuh itu. Ya. Pak Saiful. Ya. Ini mudah-mudahan tidak terjadi di keluarga. Karena gini, orang tua ya, itu memandangnya itu bukan sesuatu yang rutin tapi yang banyak. Contoh misalnya, antum merawat orang tua di rumah, setiap hari dibikinkan teh, dibikinkan kopi, ya dibikinkan makan dan sebagainya. Mau pergi ke masjid, mau infak dikasih 10.000, 5.000, ya mau walimahan dikasih uang 100.000 untuk walimah. Terus, tapi ini rutin. Ya. Saudara antum yang berada di Jakarta, yang ada di Bandung, yang sedang merantau, saat Lebaran mau Idul Fitri mudik pulang. Ya, kemudian ngasih orang tua amplop isinya 1 juta. Kira-kira di mata orang tua itu lebih bagus yang 1 juta atau yang setiap hari 50.000 itu? Kompak kan. Jadi pengalaman manusia. Oh, tontonin adimu loh, kayak duit langsung piu 4 juta. Atau kayak padahal setiap hari setiap sarapan, dahar siang, dahar malam, walimah dikasih duit, kemana pergi diantar ya, mau infak ketika kajian dikasih dan seterusnya, itu 1 hari bisa minimal 50.000 sampai 100.000. Kalau 1 bulan saja sudah 3 juta, ya kan? Loh, kalau 1 tahun sudah berapa kan gitu ya? Tapi orang tua kita mandangnya itu sing langsung ketok 1 juta. Ngono wae sing merantau pulang itu nggo bojo nggo anak dadi putune akeh langsung ngomong karo Bu, tidak pekeni putune pengen ayam. Ora 1 juta mau ya blonjo meneh. Ya kan gitu ya. Entar lah dadi celengan. Nah, lah Allah Subhanahu wa taala tidak memandang seperti itu. Allah itu memandang amal kita itu yang istiqomah. Sini ada nggak istiqomah? Isti ada. Aku teko istiqomah. Di rumah. Ya. Itu yang ketiga ya. Kemudian yang keempat yang sudah ditetapkan oleh Allah dalam rahim ibu itu adalah kesedihan dan kebahagiaan kita. Ya. Maka orang mengatakan kebahagiaan itu termasuk jodoh. Orang ketemu jodoh itu kan bahagia. Mbak Siti Amiati mana? Di Raketok. Wow, dari bukan ini. Pertama kali ketemu jodoh gimana? Rasulullah. Sedih, masa ketemu jodoh malah sedih. Wah, nggak bisa dibayangkan. Nah itulah kebahagiaan. Kebahagiaan itu sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Ya. Bahkan termasuk kesedihan pun juga sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Saya bertanya, kira-kira yang membuat kita sedih itu apa gitu ya? Toh kesedihan itu hanya sementara. Nah, ini teman-teman, jadi kita meyakini bahwa apa yang akan terjadi pada diri kita dan yang sudah terjadi itu adalah merupakan bagian dari takdir Allah. Nah, kemudian takdir yang ketiga, itu tadi kan takdir yang kedua ya. Takdir yang ketiga itu adalah takdir sanawi. Takdir yang ditetapkan oleh Allah pada Lailatul Qadar, pada malam Lailatul
Qadar. 1 tahun kemarin Lailatul Qadar 1444 kemarin akan berlangsung sampai Ramadan besok ya 1445. Takdir kita sudah ditetapkan oleh Allah. 1 tahun itu apa yang akan terjadi pada diri kita itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh kita ini sebetulnya adalah orang-orang yang berada di panggung ya nggak sandiwara lah ya. Karena itu mikir kan gitu ya. Panggung sandiwara itu kan amal al-bari. Nah kemudian yang keempat itu adalah takdir zaumi, takdir yang ditetapkan oleh Allah dalam 1 hari. Sejak tadi pagi kita bangun sampai nanti kita tidur lagi, itu apa yang akan terjadi pada diri kita itu sesungguhnya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ya kantor operasional tutup, kemudian koordinasi ini sudah ditetapkan oleh Allah. Sekalipun logika kita ini adalah kegiatan rutin bulanan, tetapi tidak setiap kita itu mampu atau ditakdirkan oleh Allah bisa hadir. Kemarin di bulan Desember saya nggak hadir, tapi alhamdulillah Allah takdirkan untuk koordinasi di awal tahun di bulan Januari ini saya bisa hadir. Ini bagian dari takdir Allah. Nah teman-teman semuanya, maka menjadi bagian dari evaluasi kita itu adalah kira-kira ya, di 2023 ini kondisi kita itu seperti apa? Maka tugas kita adalah ikhtiar. Kita itu hanya ikhtiar, berusaha. Ya. Setelah kita ikhtiar maka tawakal, bertawakal kepada hasilnya kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita konteksnya adalah insan mandiri, maka apa yang dulu dievaluasi di 2021 untuk 2022 hasilnya di malam tahun baru kemarin ya saya ikut menunggu sebentar ya sampai jam 11 kurang seperempat. Alhamdulillah ya, paginya kita dapat laporan apa yang sudah diprogramkan itu mencapai target. Jadi kan luar biasa. Selamat untuk antum semua. Amin. Itu tangan enggak apa-apa. Lu menghargai diri sendiri kok ragu-ragu itu loh ya. Harus tepuk tangan. Oke, kontrolnya ya. Maka teman-teman semuanya, saya sampaikan perkataan dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Walaupun ini ada sebagian yang kemudian mengatakan ini adalah perkataan dari Imam Al-Ghazali. Maka nayamu khair min amsihi fa huwa rabihun. Wa man kana yamu mithla amsihi fa huwa maghbunun. Wa man kana yamu syarrun min amsihi fa huwa mal'unun. Man kana yamu khair min amsihi, barang siapa yang hari ini lebih baik ya, dari hari kemarin ya, fahuwa robihun, maka dialah orang yang beruntung. Kalau konteksnya insan mandiri berarti 2022 itu lebih baik daripada 2021. Nah kemudian 2023 apakah nanti lebih baik? Ikhtiar kita semuanya nanti yang harus kita lakukan. Wa makana yang mithla amsihi, dan barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin fa huwa maghbunun, maka dia orang yang rugi. Ya. Podo wae, kemarin sama hari ini sama. Wa man kana yamu syarrun min amsihi, dan barang siapa yang hari ini lebih buruk dari kemarin fa huwa mal'unun, maka dialah orang yang terlaknat. Ini menjadi bagian evaluasi kita teman-teman semuanya ya. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Jangan pilihan yang kedua hari ini sama dengan hari kemarin, atau malah pilihan yang ketiga hari ini lebih buruk daripada hari kemarin. Tetapi maaf, ini harus ada penjelasan lebih lanjut. Ini ada
Dua hal. Pertama, ini adalah kebaikan itu pertama bersifat personality, pribadi kita. Pribadi kita sebagai hamba Allah, pribadi kita sebagai makhluk sosial, gitu ya. Mari sudah kita sampaikan, kita singgung dalam pelatihan di pendidikan itu. Ya, sebagai seorang pribadi, bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Ya. Maka resolusi temannya Ustaz Salim yang dikisahkan itu kan beliau berikhtiar untuk membuat lebih baik di hadapan Allah dibandingkan kemarin. Dengan apa? Sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Dan berhasil kan? Dan berhasil. Secara personality, secara pribadi masing-masing, personal kita, maka bagaimana hubungan kita dengan Allah? Sholat kita, ya, apakah kita itu masih menunda-nunda? Apakah kita itu begitu terdengar azan itu kemudian kita segera bergegas untuk sholat? Ya. Maka kalau teman-teman yang masuk ke Insan Mandiri itu melalui pintu saya, itu selalu saya tanyakan, Mas gimana sholatnya? Ya, saya yakin teman-teman masih ingat yang melalui pintu saya. Kecuali kalau nggak melalui pintu saya nggak ditanya. Ke Mas Erwin paling ditanya minta gaji berapa Mbak? Ya. Sudah berapa ratus atau berapa ribu Mbak kita wawancara itu. Selalu itu saya tanya. Malah ngasih kebangetan. Saya tanya, Mas gimana sholatnya? Bolong-bolong. Iya Mbak, kok diem kenapa? Kadang-kadang, hari ini tuh masih ada orang tidak sholat, kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak. Masya Allah. Ya kalau sudah seperti itu, di tempatnya Pak Fulus nilainya bagus, di tempatnya Pak Toto nilainya bagus, ya saya sholat, ini nggak bisa. Walaupun dengan Insan Mandiri kok nggak sholat. Gitu ya. Jadi itu ya. Kemudian yang kedua adalah kita sebagai makhluk sosial. Ya, sebagai makhluk sosial. Teman-teman semuanya, ayo kita ringankan secara pribadi maupun secara lembaga. Ini kita ringan untuk berbagi sesama. Ya. Maka inilah yang nanti akan membentuk kita, ya, kepribadian Insan Mandiri itu sebagai lembaga yang bukan hanya berpikir profit oriented saja, tetapi juga berpikir sosial. Ya, ini. Maka kalau kita ibaratkan sebuah takmir masjid, ya, ada takmir masjid itu yang bangga dengan kasnya yang ratusan juta, gitu ya. Kas masjid itu ratusan juta. Berarti itu tidak termanfaatkan, kan itu. Tidak ada program. Tetapi alangkah bagusnya itu manakala dana itu banyak, takmir masjid itu mampu mentasarufkan, ya, sampai kalau kita ke Jogjakarta itu dalam 1 bulan itu bisa 0 rupiah. Kalau di Brunnas itu 0 rupiah, bulan berikutnya lagi di sini. Ya, ini ya. Artinya apa? Kita sebagai makhluk sosial bukan hanya pada lingkup, ya, usaha saja, tetapi juga bagaimana kita berpikir itu. Tapi teman-teman semuanya, sebagai penutup, ya, ini satu ayat yang insya Allah masyhur. Tentu 2022, ya, antum sudah merasakan tantangan yang luar biasa beratnya. Di 2023 ini adalah masa resesi global, ya, masa-masa resesi global. Saya terus terang tidak merasakan dampak resesi global karena saya tidak begitu jenisnya. Maksudnya piye itu saya tidak paham. Karena saya kalau pagi masih bisa sarapan, ya, siang masih bisa makan, kalau malam juga masih bisa makan. Sederhananya kan begitu. Saya kalau beli bensin ya pokoknya beli habis ya untuk pom 60.000, udah nggak mikir untuk piro harganya berapa. Karena saya pikir sederhana, kenaikan harga BBM berapapun itu yang penting lebih pom bensin itu anggar tuku suwida ya wis kontai perang dulu gak dibikin. Entah ya tetap neng pom bensin dong, maksudnya ya ngenteni
biasanya 5 hari iki telung dina kok wis entek apa ya ngenteni 2 dina ditobati omah motor kan enggak kan, tetap kita akan aktivitas. Tadi malam saya ada kuliah Zoom ya sama Profesor Taufik yang Senin yang lalu saya undang ke sini. Beliau itu bercerita jurnal beliau yang dikirim ke Rusia ya itu tertahan karena perang Rusia dan Ukraina. Ternyata perang Ukraina dan Rusia itu berdampak pada dunia akademis sampai jurnalnya saja nggak bisa diterbitkan. Ya. Nah, itu yang mikir sana. Lah kita yakin pada Allah walaupun 2023 itu ya Mbak Sri Mulyani itu wanti-wanti tentang resesi global, tapi kita ini punya Allah kan? Kita itu punya Allah ya. Maka insya Allah kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita itu selalu husnudon ya. Ayat itu adalah dalam surah Insyirah ayat yang kelima dan 6. Fa inna ma'us yusra, inna ma'us yusra. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Yakinkan pada diri pribadi kita masing-masing, yakinkan pada lembaga kita bahwa setelah kesulitan itu ada kemudahan. Inna ma'us yusra. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Ya. Maka ayo kita berusaha untuk melewati masa-masa sulit itu untuk bisa meraih kemudahan. Berlakulah jujur ya. Walaupun orang Jawa mengatakan orang yang jujur itu maju menurut coba itu lho Mbak ya. Inilah kreatifnya orang Jawa. Wong jujur kuwi ajur, ini kan jadi titik, itu masih koma ya. Tapi ajur-ajure wong jujur endingnya tetap mujur. Nah itu kita menunggu yang mujur ini. Walaupun ya rekoso sih, ajur sih, tetapi endingnya tetap mujur. Ya. Nah ini perlu kita yakinkan pada antum semuanya. Ya. Antum semuanya harus yakin. Lembaga kita juga harus optimis menghadapi 2023. Apalagi secara struktur, alhamdulillah ini sudah ada perubahan yang sangat ya, fundamental ini karena adanya JF, kemudian berbagi manajer pusat itu ada yang SDI dan SP ini Mbak Dewi ya, yang akan selalu memantau progres daripada SDN, SDI ya, dan Mas Roma sebagai manajer bisnisnya ya, dan Dokta sebagai manajer operasional digawangi oleh Pak Agus selaku GM. Mudah-mudahan teman-teman semuanya ya, kita kemarin diminta Pak untuk ngasih motivasi, tapi saya tanya dulu waktunya berapa menit, cuma 30 menit, dari 30 menit juga nggak bisa untuk motivasi ya. Nanti insya Allah lain waktu kita sampaikan motivasi terkait dengan manajemen waktu ya, karena ini sangat penting manajemen waktu. Teman-teman kita sama-sama diberi waktu 24 jam dalam kegiatan di Ihsan Mandiri itu sama-sama diberi waktu mulai jam 8 sampai jam 15, maka bagaimana manajemen waktu itu bisa efektif, ini ada materi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Astagfirullahaladzim, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poin yang bisa saya ambil di sini, pertama adalah tugas kita di tahun 2023 adalah ikhtiar, berusaha untuk intinya untuk berusaha dan hasilnya kita serahkan pada Allah. Yang kedua adalah hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan yang ketiga adalah setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Terima kasih. Untuk selanjutnya adalah lain-lain.
yang akan di Hmm.